Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nilamsari. Saya dari Stikes Bakti Mandala Husada Slawi, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi dan mereview jurnal uji toksisitas akut ekstrak etanol daun kiriniu pada mencit putih jantan. Pengertian toksikologi. Toksikologi adalah pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Dari definisi di atas, jelas terlihat bahwa dalam toksikologi terdapat unsur-unsur yang saling berinteraksi dengan suatu cara-cara tertentu untuk menimbulkan respon pada sistem biologi yang dapat menimbulkan kerusakan pada sistem biologi tersebut. Salah satu unsur toksikologi adalah agen-agen kimia atau fisika yang mampu menimbulkan respon pada sistem biologi. Selanjutnya, cara-cara pemaparan merupakan unsur lain yang turut menentukan timbulnya efek-efek yang tidak diinginkan ini. Asas-asas umum toksikologi. Timbulnya efek toksik suatu zat kimia terjadi melalui beberapa proses. Awalnya makhluk hidup terpapar oleh toksikan. Kemudian, setelah diabsorpsi dari tempat paparannya, maka toksikan atau metabolitnya akan terdistribusi ke tempat aksi sel sasaran atau reseptor tertentu yang ada di dalam diri makhluk hidup. Interaksi antara toksikan atau metabolitnya dengan sel sasaran atau reseptor di tempat aksi inilah yang menimbulkan pengaruh berbahaya atau efek toksik dengan wujud serta sifat tertentu. Efek toksik sangat bervariasi dalam sifat, organ sasaran, maupun mekanisme kerjanya. Pemahaman lebih mendalam mengenai ciri efek toksik bermanfaat untuk menilai bahayanya bagi kesehatan dan untuk mengembangkan upaya pencegahan dan terapi. Di sini ada 4 asas yang harus diketahui. Yang pertama, kondisi pemejenan, kondisi makhluk hidup, mekanisme aksi, dan yang terakhir, wujud dan sifat efek toksik atau pengaruh berbahaya racun. Yang pertama, kondisi pemejenan. Yang mempengaruhi efek toksik adalah jenis, jalur, lama kekerapan, atau saat dan takaran pemejenan. Jenis pemejenan dibedakan menjadi 2, yaitu akut dan kronis. Keduanya dibedakan berdasarkan lama dan kekerapan pemejenan sebagai batas kurun waktu pemejenan terhadap makhluk hidup. Kondisi makhluk hidup adalah keadaan fisiologi dan patologi yang dapat mempengaruhi ketersediaan racun di sel sasaran dan keefektifan interaksi kedua bahan tersebut. Kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup, yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tertentu secara utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau efektivitas interaksinya dengan sel sasaran. Mekanisme aksi. Mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, sifat interaksi antara racun dan tempat aksinya, serta risiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Di sini ada wujud efek toksik. Yang pertama merupakan perubahan biokimia fungsional atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Yang kedua ada wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan di atas. Ketiga, perubahan struktural berakibat terjadinya perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Dan yang keempat, perubahan biokimia dapat disebabkan perubahan fungsional. Yang pertama, perubahan biokimia. Wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya terbalikan reversibel. Misal, terjadinya penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan gangguan hormonal. Contoh, sianida menghambat transport elektron sehingga menghambat respirasi sel dan gangguan pasok energi. Yang kedua, perubahan fungsional. Wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya terbalikan, reversibel, misalnya terjadinya anoksia, gangguan pernapasan, hipertensi, hiperglikemia, perubahan kontraksi atau relaksasi otot.
hipertermi, contohnya insektisida organofosfat Malaysian, menyebabkan kejangnya otot-otot pernapasan sebagai akibat penumpukan asetilkolin yang berlebihan karena hambatannya terhadap enzim asetilkolinerase. Yang ketiga, ada perubahan struktural. Wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud berbagai kekacauan struktural. Terdapat 3 respon histopatologi karena adanya luka sel, yaitu degenerasi, proliferasi, inflamasi. Contohnya, tetrasiklin dapat menyebabkan terjadinya perlemahan hati. Aflatoksin dapat menyebabkan nekrosis hati. Ciri-ciri efek toksik terbalikan. Bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Efek toksik akan cepat kembali normal. Ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Ciri-ciri efek toksik tak terbalikan. Kerusakan bersifat permanen. Paparan berikutnya akan sebabkan kerusakan yang sifatnya sama, kemungkinan terjadinya akumulasi efek toksik. Paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi. Selanjutnya saya akan mereview jurnal tentang uji toksitas akut ekstrak etanol daun kirinyuh pada mencit putih jantan. Kirinyuh merupakan salah satu jenis tumbuhan dari famili Asteraceae atau Compositae. Daunnya mengandung beberapa senyawa utama seperti tanin, fenol, flavonoid, saponin, dan steroid. Minyak esensial dari daun kirinyuh memiliki kandungan apinen, kandinen, campora, limonen. Secara tradisional, daun kirinyuh digunakan sebagai obat dalam penyembuhan luka, obat kumur untuk mengobati sakit pada tenggorokan, obat batuk, obat malaria, antimikroba, sakit kepala, anti diare, astringen, antispasmodik, antihipertensi, antiinflamasi, dan diuretik. Dan dalam usaha meningkatkan pemanfaatan tubuh daun kirinyuh sebagai obat, baik penggunaan tradisional, penggunaan simplisia maupun fitofarmaka, diperlukan informasi mengenai keamanan pemakaian obat tradisional. Untuk menilai keamanan tersebut, perlu dilakukan uji toksitas yang meliputi uji toksitas akut, toksitas subakut, toksitas kronis, dan toksitas spesifik. Metode penelitian. Alat-alat yang digunakan adalah timbangan hewan, timbangan analik, gunting, kandang hewan, sentrifuge, rak tabung reaksi, gelas ukur, kaca arloji, plat tetes, aluminium foil, lumpang dan stamper tabung reaksi, water bath, cawan penguap, spatel, spuit, sonde, alat bedah, pinset, botol berwarna gelap 250 ml, beker gelas, dan rotary evaporator. Bahan-bahan yang digunakan adalah daun segar, daun kirinyuh, natrium karboksi, metil selulosa, plat KLT, silika gel, makanan standar mencit, etanol 70%, asam klorida, Mayer kloroform, magnesium, asam sulfat, metanol, quercetin, dikloroetana, dan mencit jantan putih. Proses penelitian. Simplisia pada umumnya, proses pembuatan simplisia melalui tahap seperti berikut: pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian perajangan, pengeringan, sortasi kering, penyimpanan, dan pemeriksaan mutu. Pembuatan ekstrak. Dari proses ini didapatkan serbuk simplisia daun kirinyuh sebanyak 3.984 gram. Kemudian diambil 1.500 gram dibagi menjadi 10 bagian yang masing-masingnya sebanyak 150 gram. Kemudian masukkan masing-masing bagian serbuk simplisia kering ke dalam 10 botol macerator
yang gelap. Tambahkan 10 bagian pelarut etanol 70%. Rendam selama 6 jam, pertama sambil sekali-kali diaduk. Kemudian diamkan selama 18 jam pada temperatur ruang kamar. Pisahkan maserat dengan cara filtrasi menggunakan kain flanel. Ulangi proses penyaringan sebanyak 2 kali dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama. Kumpulkan semua maserat, kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator sampai didapatkan ekstrak kental. Setelah itu, hitung hasil rendemen ekstrak. Karakteristik ekstrak etanol daun kirinyuh. Karakteristik ekstrak etanol daun kirinyuh yang dilakukan diantaranya susut pengeringan, penentuan kadar abu, identitas organoleptis, kadar senyawa larutan air, dan kadar senyawa larutan etanol. Uji kandungan kimia. Pemeriksaan fitokimia ekstrak dilakukan diantaranya uji alkaloid, flavonoid, steroid, terpenoid, dan saponin, serta pengujian kromatogram lapis tipis dan kadar flavonoid total. Persiapan hewan percobaan. Hewan yang digunakan adalah mencit putih jantan umur 2-3 bulan dengan berat antara 20-30 gram sebanyak 20 ekor. Sebelum penelitian dilakukan, mencit diaklimatisasi selama 7 hari dengan diberi makan dan minum yang cukup. Mencit yang akan digunakan adalah mencit yang sehat dan tidak menunjukkan perubahan berat badan, berarti deviasi maksimal 10%, serta secara visual menunjukkan perlakuan yang normal. Perhitungan uji dosis. Ekstrak daun kirinyuh yang diberikan pada mencit putih jantan adalah 4 gram per kilogram berat badan, 8 gram per kilogram berat badan, dan 16 gram per kilogram berat badan yang diberikan secara oral. Tahap pengujian. Sebelum diberikan perlakuan, masing-masing mencit ditimbang lalu mencit dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor mencit. Dengan perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1 kontrol. Hanya diberi suspensi NaCmC 0,5%. Kelompok 2 diberi ekstrak daun kirinyuh dengan dosis 4 gram per kilogram berat badan. Kelompok 3 diberikan ekstrak daun kirinyuh dengan dosis 8 gram per kilogram berat badan. Kelompok 4 diberi ekstrak daun kirinyuh dengan dosis 16 gram per kilogram. Hasil dan pembahasan. Ekstrak daun kirinyuh dilakukan dengan metode maserasi. Pemilihan metode ini karena sampel yang digunakan yaitu berupa daun. Daun segar kirinyuh ditimbang sebanyak 5 kg, lalu dilakukan pencucian, kemudian dirajang dengan tujuan agar pelarut dapat berpenetrasi dengan mudah sehingga penarikan zat aktif lebih sempurna. Kemudian pengeringan dengan cara diangin-anginkan selama 7 hari sampai kering dan penghalusan sehingga diperoleh serbuk kering sebanyak 3.984 gram dan diambil sebanyak 1.500 gram untuk dimaserasi. Maserasi menggunakan pelarut etanol 70% karena sampel yang digunakan adalah sampel kering, sehingga dibutuhkan air untuk membasahi sampel sehingga sel akan mengembang dan pelarut akan lebih mudah berpenetrasi untuk meningkat senyawa-senyawa yang terkandung di dalam sel. Penggunaan etanol sebagai pelarut universal disebabkan karena sifatnya yang mudah melarutkan senyawa zat aktif baik yang bersifat polar, semipolar, dan nonpolar, serta kemampuan untuk mengendapkan protein dan menghambat kerja enzim sehingga dapat menghindari proses hidrolisa dan oksidasi. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ekstrak daun kirinyuh termasuk kategori praktis tidak toksik karena mempunyai LD 50 lebih 15 gram per kilogram berat badan. Toksisitas tertunda terlihat dari ekstrak daun kirinyuh dengan dosis 4 gram per kilogram berat badan, 8 gram
per kilogram berat badan dan 16 gram per kilogram berat badan menimbulkan efek toksik pada berat badan, volume air minum, berat relatif, organ lambung dan paru-paru secara bermakna. Sedangkan pada berat relatif organ jantung, ginjal dan organ hati tidak menimbulkan efek toksik secara bermakna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang tidak sesuai dengan PPT mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.